Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ayunda Putri, NIM 2120066 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Samriwati MAD. Pada video ini saya akan menjelaskan dua materi dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama tentang konsep dari pengembangan kurikulum dan yang kedua adalah komponen-komponen kurikulum. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengembangan kurikulum. Sebelum kita masuk ke pengertian dari pengembangan kurikulum ini, kita harus tahu konsep dasar dari kurikulum ini. Konsep dasar dari kurikulum ini ada 3. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi, yaitu sebagai rencana pembelajaran bagi murid-muridnya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, kurikulum ini sebagai suatu sistem atau sistem kurikulum, dan ini merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Yang ketiga, kurikulum ini sebagai bidang studi atau bidang studi kurikulum, dan ini merupakan kajian dari para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum ini terbagi menjadi 2, yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit atau tradisional, kurikulum ini adalah bagian dari pengalaman belajar atau pengalaman belajar siswa. Nah, di luar itu namun masih tetap menjadi tanggung jawab dari sekolah. Yang kedua yaitu pengertian secara luas atau secara modern. Kurikulum ini adalah seperangkat bahan pelajaran atau mata pelajaran yang harus dipenuhi oleh seorang siswa atau yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan dari 2 pengertian itu bahwa kurikulum ini adalah sekumpulan dari mata pelajaran yang akan dipenuhi oleh seorang siswa, oleh peserta didik, atau yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang dimensi pendidikan. Dimensi pendidikan ini dimulai dari ide atau pemikiran, gagasan pemikiran, baik itu berasal dari ahli kurikulum ataupun guru-guru yang ada di sekolah. Yang kedua, dari ide tadi kita akan tuangkan dalam bentuk rencana dalam bentuk tertulis. Kita tulis apa saja ide-ide tadi yang akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah kegiatan. Dari rencana tadi kita aplikasikan dalam kegiatan seperti kegiatan di lapangan, contohnya seperti proses pembelajaran di kelas atau lain sebagainya. Yang keempat adalah hasil. Dari proses dari pembelajaran tadi atau dari kegiatan di lapangan tadi, kita akan mendapatkan hasil. Apa saja hasil yang kita dapatkan dari kegiatan itu? Yang kelima adalah disiplin. Kurikulum ini memiliki prosedur, memiliki prinsip, dan memiliki teori-teori. Yang terakhir adalah sistem. Sistem di sini adalah tahap-tahap dari pengembangan kurikulum. Materi yang ketiga yaitu tentang fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum ini harus mampu membuat peserta didik itu bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekolahnya atau bahkan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu alat dari kurikulum ini harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga adalah fungsi dari diferensiasi. Kurikulum ini harus mampu memberikan pelayanan yang sama walaupun ada perbedaan antar individu.
Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yang terakhir, yaitu fungsi persiapan, di mana kurikulum ini harus mampu menyiapkan peserta didiknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan juga mempersiapkan untuk hidup di dalam lingkungan bermasyarakat. Sekian materi yang pertama, kita akan lanjutkan materi yang kedua. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang komponen kurikulum atau komponen-komponen dari kurikulum itu. Ada 4. Yang pertama kita akan bahas tentang komponen tujuan dari kurikulum. Ada 4 bagian juga. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional atau TPN, yaitu sasaran yang dijadikan pedoman bagi setiap sekolah. Contohnya Undang-Undang Disdik tahun 2003. Yang kedua adalah tujuan dari institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan. Contohnya seperti visi dan misi sekolah. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler atau TK, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh bidang studi atau mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah tujuan instruksional atau tujuan dari pembelajaran, yaitu tujuan ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Contohnya KD atau kompetensi dasar dan SK atau standar kompetensi yang berisi tentang pengetahuan dan keterampilan. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang komponen isi atau materi kurikulum. Komponen ini didesain untuk mencapai komponen tujuan. Materi kurikulum adalah suatu bahan atau mata pelajaran yang akan dibahas oleh siswa dalam proses pembelajaran. Materi kurikulum ini juga mengacu kepada pencapaian kompetensi dari masing-masing satuan pendidikan. Dan yang terakhir, materi dari kurikulum ini adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam memilih isi. Yang pertama harus berupa fakta. Yang kedua konseptual. Yang ketiga prosedural, dan yang terakhir adalah prinsip. Prinsip di sini bisa menggunakan dalil ataupun materi ini harus memiliki prinsip dasarnya gitu. Kalau dalam pelajaran PAI bisa menggunakan dalil akli ataupun dalil nakli yang lebih kuat. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana tindakan dalam menggunakan metode dan memanfaatkan sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ada 2 pendekatan dalam strategi pembelajaran ini. Yang pertama yaitu teacher centered approach, yaitu pembelajaran yang berpusat terhadap guru dan bisa menggunakan metode ceramah atau penjelasan seperti guru yang lebih aktif daripada siswanya. Yang kedua yaitu student centered approach, yaitu pembelajaran berpusat terhadap siswa. Jadi siswanya lebih aktif daripada gurunya, dan metode yang bisa dilakukan adalah baik itu metode diskusi atau metode tanya jawab. Baik, kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini adalah suatu proses mengukur kemampuan dari peserta didik. Guru dapat mengetahui apakah tujuan dari pembelajarannya ini tercapai atau tidak. Evaluasi ada 4 macam. Yang pertama adalah evaluasi konteks, yaitu evaluasi sesuai atau tidaknya
dengan kurikulum yang kedua adalah evaluasi dokumen, yaitu evaluasi terhadap dokumentasi. Yang ketiga adalah evaluasi proses, yaitu evaluasi yang dilakukan lewat proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap hasil belajar siswa. Dari penilaian terhadap siswa ini, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah cara tes, bisa dengan secara lisan ataupun secara tulisan. Yang kedua non-tes, yaitu dengan cara observasi atau pengamatan secara langsung terhadap siswa itu. Baik itu untuk penilaian diri sendiri, penilaian dari teman, antar teman, atau bahkan penilaian dari portofolio. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.